¿Eh? ¿Que me quieres? Yo te quiero. Te quiero. ¿Y tú? Te quiero. ¿Tú me quieres? Te quiero. Te quiero. Halo Sobat Kreator Film Channel, apa kabar kalian? Kali ini harus siapin tisu lagi nih, karena yang kita tonton masih menegangkan. Mohon maaf, kita vakum 3 minggu gara-gara saya dan tim harus traveling ke Bikini Bottom karena diundang SpongeBob ke rumahnya. Tapi anyway, saya sudah kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Elite. Langsung saja kita mulai intronya. Suasana kelas di SMA Las Encinas berlangsung seperti biasanya. Kali ini mereka harus mengerjakan proyek secara berkelompok, yang mana dalam satu kelompok itu berjumlah 2 orang. Tugas mereka adalah saling mengenal satu sama lain lebih dalam dan membuat profil pasangan kelompok masing-masing dalam format PDF yang akan dikirimkan nantinya lewat Google Classroom. Anyway, di sini pasangan kelompoknya Polo bersama Carla. Christian sempat ngarep nih mau sekelompok sama si Carla, tapi akhirnya dia lebih milih sama si Ander. Nadia sempat mau ngajak Samuel sekelompok, tapi Samuel lebih milih sekelompok sama Marina. Melihat Nadia tidak punya teman satu kelompok, si Lucrecia menyuruh Gusman untuk menjadi anggota kelompok Nadia agar mereka dapat melancarkan rencana mereka, yaitu Gusman yang meniduri Nadia dan merekamnya supaya Nadia malu. Dan akhirnya Gusman pun menawarkan diri kepada Nadia untuk menjadi teman satu kelompoknya. Sepulang sekolah, Gusman, Ander, dan Polo makan di restoran burger tempat Nano dan Samuel bekerja, yaitu di Lakabanya. Di sini setelah melayani Gusman dan teman-temannya, Samuel terkejut melihat Nano diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Saat ditanyakan kenapa, Nano tidak mau menjawab. Ada apa yang terjadi sama si Nano? Sementara itu di tengah tongkrongan yang mana Polo nih ngoceh tentang dia yang di ghosting Carla, Ander tiba-tiba pamit. Hal itu membuat Gusman curiga dan mengikuti Ander. Ternyata Ander pergi menemui Omar lagi. Dan di sini mereka, nggak usah kita jelaskan lebih detail ya. Namun Ander tampak kurang percaya diri dan lagi nggak perkasa sehingga dia pergi meninggalkan Omar. Dan di sini Gusman melihat Ander yang baru saja menemui Omar. Tapi Gusman nggak lihat sih pas mereka melakukan hal itu berdua. Hal itu ngebuat Gusman besok paginya mencoba bicara dengan Ander baik-baik. Siapa tahu sahabat dekatnya ini mau cerita mengenai apapun urusannya sama Omar. Tapi Ander ini nggak mau cerita apa-apa. Hal itu membuat Gusman makin penasaran apa yang disembunyikan sahabat dekatnya itu. Sementara itu Samuel dan Marina sedang mengerjakan proyek mereka bersama. Dimulai dengan Samuel yang merekam Marina yang sedang joget santai di lapangan basket. Setelah itu mereka saling menanyai satu sama lain. Dan ketika Samuel mengecek foto-foto dalam laptop Marina, Samuel melihat Marina menyimpan artikel dari media yang merumorkan bahwa perusahaan ayahnya, Nonier Construction, adalah yang bertanggung jawab atas runtuhnya sekolah San Esteban. Namun Marina belum mau ngasih tahu alasan dia menyimpan artikel itu. Di lobi sekolah, Carla yang cantik jelita sedang berjalan. Kemudian Christian menghampirinya dan mengajak Carla untuk merasakan kembali kenikmatan duniawi seperti di rumah Marina pada saat pesta waktu itu. Sementara di perpustakaan, Nadia sedang tenang membaca buku. Dia tiba-tiba didatangi oleh Gusman yang mengajaknya mengerjakan tugas. Namun Nadia memilih untuk tidak terlalu dekat dengannya dan memberikan secari kertas berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Gusman. Secuek itu Nadia ternyata ya. Sepulang sekolah pada hari itu, tepatnya di siang menjelang sore, Marina mendatangi restoran tempat Samuel bekerja, yaitu Lakabanya, untuk melanjutkan proyek kerja mereka. Di sana, Marina bertemu lagi dengan Nano dan kemudian menemui Samuel yang sedang break di belakang. Di sini mereka ingin membuat video di proyek itu. Marina mengatakan kalau dia mengetahui sebuah bukti yang mungkin bisa menguatkan keterlibatan ayahnya dalam runtuhnya SMA San Esteban. Yang mana dalam sebuah berangkas yang kode berangkas itu adalah tanggal ulang tahun Marina pernah melihat sebuah foto, dokumen, dan foto dari email gitu yang ditujukan kepada Perdana Menteri, yang mana ada sebuah proyek yang budgetnya diminimalisir sehingga bahan-bahan untuk membangun proyek itu bukanlah bahan-bahan yang terbaik, melainkan bahan-bahan yang murahan. Kemungkinan besar berkas itu adalah berkas pembangunan SMA San Esteban. Karena berkat bahan yang murahan dan gak bagus itu, sekolah itu runtuh dan akhirnya mengakibatkan siswa-siswi di situ harus kehilangan sekolah mereka. Menarik nih tampaknya misterinya.
Di tengah keasikan mereka mengobrol, tiba-tiba Samuel disuruh kembali ke restoran karena waktu istirahatnya telah berakhir. Di saat yang sama, Nadia tengah menjaga supermarket ayahnya. Di sini tiba-tiba Gusman datang ke sana dan mengajak Nadia mengerjakan kerja kelompok atau proyek mereka. Tentu saja Nadia menolak karena Nadia tahu ayahnya tidak akan pernah menyukai Gusman. Di sini malah Gusman nekat dan menemui ayah Nadia. Awalnya berlangsung baik sih, tapi Gusman tiba-tiba sombong dan membanggakan diri kalau ayahnya lah yang memberi beasiswa kepada Nadia. Hal itu membuat ayah Nadia kesal dan geram dan menyuruh Gusman pergi. Tapi Gusman ini tetap ngeyel dan masih mau stay di situ. Tiba-tiba di sini Omar pulang. Gusman tentunya mengenal Omar saat Ander menemuinya di tempat pada waktu kemarin itu. Namun Nadia menyeret Gusman untuk pergi dari supermarket milik ayahnya. Setelah itu menjelang malam, Marina telah kembali ke rumah. Dan dia penasaran dengan Nano sampai mencarinya di sosial media. Omar ngechat Ander dan menanyakan kabarnya, tapi Ander gak mau menjawab. Dan Samuel sedang mengedit video projectnya bersama Marina, yang mana Nano melihat sedikit potongan video itu. Pada malam itu juga, Carla sedang duduk di tempat tidurnya dan tiba-tiba Christian ngechat. Chat mereka perlahan berubah menjadi VCS atau video call sopan, tapi nggak terlalu sopan karena akan mengandung desahan. Yang mana pada VCS itu, Polo menyuruh Carla untuk tetap menggoda Christian di chat itu sampai dia. Keesokan harinya, Gusman yang masih penasaran dengan Omar bertanya kepada Christian. Di sini Christian malah main nyeplos aja kalau Omar itu jual narkoba. Langsung deh Gusman connect tentang apa yang disembunyikan Ander. Setelah itu Gusman melihat Nadia dan minta maaf karena udah kurang ajar sama ayahnya kemarin. Nadia masih gak mau ngerjain sama-sama tugasnya sama Gusman. Akhirnya Gusman pun mengadu ke Pak Martin, guru mereka, tentang tugas Nadia. Dan akhirnya guru mereka tersebut memaksa Nadia dan seluruh siswa lainnya di kelas tersebut untuk serius dalam mengerjakan proyek kelompok mereka. Apalagi guru mereka si Pak Martin ini merasa kalau Nadia ini punya potensi yang luar biasa untuk menjadi murid terbaik. Pernyataan Pak Martin itu membuat si Lucrecia merasa terancam karena si Lu penyanyi Nomi 12 ini sendiri juga terobsesi menjadi siswa yang terbaik. Dia pun seusai kelas mendatangi Pak Martin dan menyuruh Pak Martin untuk tidak terlalu memperdulikan Nadia dan anak-anak beasiswa lain. Si Lucrecia berani ngomong gitu karena dia anggar jago. Kan orang tuanya adalah salah satu yang menggaji Pak Martin di sekolah. Sedangkan Nadia itu cuma anak beasiswa doang. Alhasil si Lu ini pun mengancam akan membuat Pak Martin dipecat dari sekolah itu kalau dia masih mau memperdulikan Nadia. Sementara itu di rumah Samuel, Nano menonton video rekaman yang berisi perkataan Marina mengenai berkas dalam brankas yang dapat menjadi bukti bersalahnya perusahaan Nunier Construction terhadap runtuhnya SMA San Esteban. Kembali ke sekolah, Christian dan Carla membuat janjian untuk kembali main sepak bola ranjang di rumahnya. Di sini Gusman mencoba untuk menghentikan mereka. Tentu saja karena Gusman mengira Christian ingin merebut Carla yang merupakan pacar dari sahabatnya, yaitu si Polo. Akhirnya Polo pun menenangkan Gusman dan memberitahu kalau mereka melakukan itu dengan sengaja. Namun Gusman memperingati si Polo kalau hal itu bisa jadi berbahaya, karena bisa aja Carla nanti bakal lebih nyaman sama Christian dan akan memilih putus dengan Polo. Sepulang sekolah, Samuel kaget dengan rumahnya yang berantakan. Ternyata orang yang mengincar Nano di restoran itu kembali datang dan menghancurkan rumah mereka. Akhirnya di sini diketahui kalau Nano punya utang yang banyak terhadap orang-orang itu, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang melindunginya ketika dia di penjara. Dan sebagai ganti rugi atau balas budi, Nano harus membayar uang yang sangat banyak kepada mereka. Di sini Nano meminta bantuan Samuel untuk mengambil berkas rahasia yang ada di brankas milik Marina. Semua itu agar Nano bisa menggunakan berkas tersebut untuk mengancam keluarga Nunier, berharap agar keluarga Nunier memberikannya uang tutup mulut. Samuel mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah Marina dan mengambil sendiri berkas itu. Sementara itu Ander telah tiba di rumahnya. Dia menyadari ganja miliknya sudah tidak ada lagi di kamarnya, dan ketika dia keluar kamar, ganja tersebut sudah ada di tangan ayahnya. Ternyata si Gusman memberitahu ayah Ander mengenai ganja itu. Ayah Ander menyuruh dia untuk berhenti karena ganja tersebut bisa menghancurkan karir Ander sebagai atlet.
Di malam hari, Carla dan Polo sedang berdua. Polo menyuruh Carla untuk menghentikan eksperimen seksual mereka terhadap Christian. Namun Carla menolak. Setelah perdebatan yang cukup panjang, mereka pun memutuskan untuk berciuman mesra dan merasakan kenikmatan duniawi yang luar biasa. Hari pun kembali pagi, Samuel mengajak Marina untuk mengerjakan sisa proyek di rumah Marina. Dan Ander memarahi Gusman karena mengadu kepada ayahnya mengenai ganja yang dibelinya. Sepulang sekolah, Marina dan Samuel sedang mengerjakan proyek bersama seperti yang mereka rencanakan di pagi hari. Tak lama Gusman dan Nadia datang dan mereka juga ikut mengerjakan proyek di rumah itu. Di sini tampak Gusman dan Nadia terlihat sangat akrab dan romantis ketika membahas mengenai tugas mereka di dekat kolam renang. Hal itu sendiri dilihat si Lucrecia yang sempat datang untuk menemui Gusman di rumahnya. Tapi karena melihat Gusman lagi asik bersama Nadia, si Lucrecia ini pun pergi. Kemudian Samuel mulai ingin menjalankan rencananya untuk mengambil berkas rahasia yang ada di dalam berangkas milik Marina. Samuel pun berpura-pura izin ke kamar mandi bawah. Samuel pun turun dan mencari berkas itu. Di saat yang sama, Nadia tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya. Karena Nadia nggak mau ayahnya tahu kalau dia itu ada di rumah Gusman. Nadia pun berbohong dengan bilang kalau dia lagi belajar di rumah Samuel. Tapi ayahnya ini nggak langsung percaya. Dia nyuruh Nadia untuk ngasih teleponnya ke Samuel biar ayahnya ngomong sama si Samuel langsung. Si Nadia pun panik nih dan mencoba mencari Samuel. Setelah mengetahui dia ada di kamar mandi bawah, Nadia pun turun mencari Samuel. Di sini Samuel ternyata telah menemukan berangkas yang dibilang Marina dan akan membuka berangkas itu, tapi kemudian Samuel mengurungkan niatnya. Disinilah Nadia datang dan memberikan teleponnya ke Samuel. Marina pun ikut turun dan dia curiga kenapa Samuel bisa sampai ke tempat itu. Hari pun kembali malam lagi, asik gitu aja ya. Dan Christian telah sampai di rumah Carla. Tentu saja sesuai rencana mereka. Di sini Christian dan Carla pun kembali ingin bermain panas. Namun ketika Christian sedang merasakan kecupan wanita cantik, Polo tiba-tiba datang dan mengganggu mereka. Di sini Polo cari ribut. Dia menceritakan semuanya kepada Christian tentang Christian ini cuma boneka mereka. Dan ketika Carla dan Christian sedang bermain panas juga di rumah Marina di pesta kemarin, Polo menonton mereka dan sambil Christian di sini marah dan kecewa besar dan dia pun pergi. Sedangkan Carla ini marah sama Polo yang main ngasih tahu aja ke Christian. Carla pun ngambek dan nyuruh Polo untuk pergi juga dari rumahnya. Sementara di rumah Nadia, Omar sedang mengecat Ander dan Nadia tengah melihat foto-foto Gusman di Instagram. Kemudian ayah Nadia masuk dan ternyata ayah Nadia mengetahui kalau Nadia ini berbohong tentang belajar di rumah Samuel. Di sini kita mengetahui kalau ayah Nadia adalah sosok orang tua yang sangat protektif dan menyuruh kepada Nadia dan Omar untuk menjaga diri mereka dan tidak terpengaruh dengan gaya hidup bebas siswa-siswi yang lain. Kemudian adegan beralih ke rumah Samuel yang mana Nano marah karena Samuel tidak jadi mengambil berkas milik Marina. Semua itu karena Samuel memiliki rasa suka terhadap Marina. Sebelum kita ke ending video ini, sama seperti episode pertama, cerita ini akan berlatar di masa kini dan 3 bulan yang akan datang, mengenai apa yang terjadi di episode terakhir season pertama Elite. Di episode ini beberapa orang kembali diinterogasi oleh detektif. Yang pertama adalah Lucrecia yang mengatakan suasana sekolah berubah drastis dan menjadi tidak enak setelah anak-anak beasiswa yaitu Nadia, Gusman dan Christian masuk ke sekolah itu. Lucrecia menyebut mereka dengan sebutan parasit. Yang kedua Carla dan Polo, mereka diinterogasi namun tidak terlalu panjang. Di sini Carla memberitahu Polo kalau polisi mencurigai Gusman sebagai pembunuh Marina. Yang ketiga tentunya adalah Samuel yang mana interogasi terhadapnya masih berlanjut. Kali ini detektif menanyakan mengenai video dansa Marina di lapangan basket yang mereka kerjakan saat project 3 bulan sebelumnya. Samuel mengatakan video itu nggak ada apa-apa dan itu cuma untuk tugas kelompok doang. Dan yang terakhir adalah Gusman. Detektif itu menanyakan hubungan Marina dengan Gusman. Gusman mengatakan dia sangat menyayangi adiknya dan tidak pernah secuil pun ada niat Gusman untuk menyakiti Marina. Di sini detektif memberikan fakta mengejutkan kalau hasil otopsi Marina telah keluar dan Marina ternyata meninggal dalam keadaan bunting. Pertanyaannya, anak siapa yang sedang dikandung Marina pada hari kematiannya? Kita akan nantikan di episode selanjutnya.